Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 1 Gabusan, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN 1 Gabusan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita dapat diakui sebagai umatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Di sini saya sebagai moderator izinkan untuk membacakan susunan acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Ketiga, presentasi CGP. Keempat, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Alek kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat CGP Angkatan 9 Ibu Indrian Gastuti SPD, yang kami hormati Bapak Ibu SDN 1 Gabusan. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam ke junjungan besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif yang nantinya akan dipaparkan oleh Indriana Dwi Astuti SPD. Semoga dalam acara ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu guru, termasuk saya sendiri, dan bagi anak didik kita nanti juga masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini sampai selesai dan dapat mengambil manfaat apa yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Indriana Dwi Astuti, dan kita dapat menularkan kepada anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti acara ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu presentasi
CGP. Kepada Ibu Indriana Dwi Hastuti kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin berdiri, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mau memberi masukan sedikit ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau mengucapkan yang terhormat dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir karena ada undangan dari dinas. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 1 Gabusan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan inayah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan yang sehat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara diseminasi hari ini. Di sini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saya akan memaparkan sedikit tentang diseminasi budaya positif. Di sini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Harapannya nanti setelah mengikuti diseminasi ini, Bapak dan Ibu serta saya sendiri menambah wawasan tentang budaya positif, dan semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita untuk tercapainya visi dari sekolah kita SDN 1 Gabusan. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Santai saja nih Bapak Ibu, tidak bisa tegang. Tegang saya sendiri. Oke, pertanyaannya pemantik pertama adalah ceritakan pengalaman dengan guru Anda yang berkesan pada masa pendidikan tertentu di saat menjadi siswa. Jadi nanti Bapak Ibu menceritakan tentang pengalaman terdahulu ketika menjadi siswa. Pengalaman apa dengan Bapak Ibu guru waktu dulu? Boleh cerita yang menyenangkan atau cerita yang sedih atau mengecewakan. Nah, mohon Bapak Ibu yang berkenan untuk bercerita, dipersilakan. Pak. Cerita sedikit tentang masa lalu saya ketika masih di sekolah dasar. Ketika itu saya membuat kesalahan yang saya sendiri mungkin belum paham karena saya masih bisa dikatakan anak kecil ya. Bisa dikatakan anak kecil. Dan guru saya pada waktu itu, tidak usah saya sebutkan namanya ya, itu menghukum saya yang membuat sampai sekarang hukuman itu masih teringat bahkan tetap teringat. Dan itu yang seperti apa ya? Seperti membuat saya trauma. Nah, bahkan ketika saya sudah menjadi guru itu saya berjanji lah, moga saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu pengalaman saya Ibu Indri, ya, sedikit lah. Itu tentang ketika saya masih kecil. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat berkesan sekali ya. Ketika zaman SD ya. Zaman SD, kira-kira kalau sampai sekarang itu berapa tahun, Pak? Berarti 30 tahun lebih. 30 tahun masih teringat. Masih teringat. Nah, ini nanti dari cerita Bapak tadi, gimana perasaan Bapak pada saat itu ketika mendapat hukuman dari guru? Pada saat itu
yang jelas di hadapan teman-teman malu. Selain itu marah, biarpun itu hanya saya pendam, marah, malu, tetapi karena saya seorang murid, saya juga hanya diam itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak, apakah hal tersebut merupakan hal baik bagi Bapak? Dari contoh tersebut itu bisa membuat saya, ketika saya akan menjadi guru atau saya sudah menjadi, saya tidak boleh melakukan hal tersebut lagi, karena itu akan membuat mental atau membuat anak didik saya mungkin ya seperti apa yang saya alami tadi itu, trauma atau akan mengingat seterusnya selamanya seperti itu. Jadi pembelajaran kita ya Bapak untuk kedepannya untuk tidak adanya hukuman itu tadi ya. Betul. Oke. Nah, bagus sekali nih cerita dari Pak Alek ini. Kemudian apakah ada lagi Bapak Ibu untuk menceritakan pengalaman ketika masih sekolah dasar atau SMP atau apa? Pak Jamin? Ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita waktu masih SMP kelas 1. Ya, sebenarnya kurang lebih ya sama seperti dengan Bapak Alek. Ini bentuknya seperti hukuman untuk saya. Sebenarnya saya waktu itu merasa tidak bersalah. Pada waktu ada Bapak Guru sedang menerangkan pelajaran, saya itu duduk sebenarnya diminta teman sebelah saya untuk meminjamkan buku di sebelah saya. Otomatis saya membantunya, meminjamkan. Tapi Bapak Guru tersebut melihat saya yang bicara, dikira saya tidak mendengarkan dan ramai sendiri. Padahal saya menolong teman saya yang di sebelah saya untuk meminjam buku di sebelahnya. Itu langsung saya diberi hukuman kekerasan yang jelas ya, itu sangat keras. Saya dipukul itu, benar-benar dipukul. Katakan ditonjok lah gitu. Terus dalam hati saya nggak terima. Wong saya mau minjamkan, kok malah jadi saya yang kena. Saya seperti senyum sedikit gitu. Tapi guru tersebut merasa saya menyepelekan, akhirnya saya ditampar lagi. Betul itu ditampar sampai 3 kali. Berarti 2 kali hukuman. 2 kali hukuman. Pertama pukul. Yang pertama dipukul karena saya merasa tidak salah, saya meminjamkan teman saya buku. Terus senyum sedikit karena dalam hati kan seperti itu. Saya tidak salah kok dipukul kan gitu. Guru merasa diejek saya ditampar lagi sampai 3 kali. Itu sampai sekarang pun benar-benar masih teringat. Sebenarnya gurunya saat ini pun masih duduk di SMP ya sebenarnya, tapi ya tidak perlu saya sebutkan. Itu salah satu pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang itu. Oke. Bagaimana perasaan Anda waktu itu, Pak Jamin, ketika mendapat hukuman sampai seperti itu? Yang pertama malu ya, sedih juga ya, tidak terima juga ya. Tapi pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Malunya itu karena waktu saya duduk kelas 1, kakak saya di kelas 3. Sampai kabar itu pun sampai di telinga kakak saya. Teman saya mungkin terkenal di SMP karena habis dihukum oleh bapak si A seperti itu. Itu malu yang luar biasa. Oke. Apakah bapak tersebut yang menghukum Pak Jamin itu bertanya dulu mengapa kok berbicara, atau menanyakan dulu mengapa kok Pak Jamin itu berbicara? Apa langsung memberi hukuman? Tanpa bicara. Pada waktu saya bicara sama teman, ibaratnya pinjam bukunya, si A pinjam buku itu, langsung datang ke saya, langsung dipukul gitu aja. Setelah itu langsung bilang, kalau diterangkan jangan ramai sendiri, seperti itu. Oke, jadi tidak ada pertanyaan sama sekali, langsung Tidak, dihukum, sudah selesai. Langsung dihukum. Oke. Nah, menurut Pak Jamin itu merupakan hal baik atau bagaimana? Hal baik itu dampaknya mungkin ke saya ya. Kalau dampak untuk pembelajaran sebenarnya itu hal yang gak baik ya, karena main kekerasan
kekerasan. Untuk ke saya tuh benar seperti dengan Pak Alex, saya mewanti-wanti diri saya sendiri. Jangan sampai itu saya lakukan untuk besok ke orang lain, ataukah mungkin saya menjadi guru ke siswa saya itu jangan sampai saya langsung menghukum tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu. Itu yang mungkin dampak baik untuk positif ke saya. Oke, terima kasih atas ceritanya Ya, Bapak. sama-sama. Sangat apa ya? Nanti ke depannya kita agar tidak seperti itu buat pembelajaran kita. Nah, dua cerita tadi adalah cerita yang menurut saya menyedihkan, karena dua-duanya memberi hukuman. Apakah ada dari Bapak Ibu mempunyai cerita atau pengalaman yang menyenangkan? Coba, jangan yang sedih, tapi ada yang sisi positifnya kita mengikuti pembelajaran. Oke, Bu Nurul, silakan. Baik, terima kasih waktunya Bu Indri. Saya akan sedikit bercerita pengalaman saya waktu menjadi siswa SD waktu itu. Ini saya alami kurang lebih hampir 25 tahun lebih ya berarti. Ketika saya menjadi siswa SD, saya merasa senang sekali pada waktu itu diajar oleh Bapak Guru. Di sana saya merasa dirangkul, istilahnya seperti itu. Dalam arti saya benar-benar difasilitasi, saya dibimbing ketika saya mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Alhasil ketika saya selalu didampingi oleh Pak Guru itu, dibimbing kesulitan saya apa, saya merasa nyaman. Kemudian dan alhamdulillah pada waktu SD saya bisa mendapat peringkat pertama. Di situ saya merasa senang sekali. Kemudian saya jadi termotivasi dari Pak Guru itu. Saya pengen seperti Pak Guru yang bisa memberi motivasi, membimbing dalam pembelajaran itu seperti beliau. Begitu Bu Indri. Terima kasih Bu Nurul. Nah, dari Bu Nurul tadi adalah cerita yang berkesan ya Bapak, berkesan yang positif. Ada cerita tadi dari Pak Alex dan Pak Darwin yang kurang baik. Kemudian dari Bu Nurul cerita yang mengesankan sekali karena bisa mendapatkan juara 1 dengan pendampingan oleh guru. Nah, dari pemantik ini Bapak Ibu, apakah pembelajaran pada saat ini itu masih adanya hukuman atau adanya motivasi dari guru dalam pembelajaran saat ini? Apakah ada? Apakah masih berlaku hukuman itu pada pembelajaran yang sekarang ini kita ajarkan ke kelas-kelas kita? Apakah jenengan masih memberi hukuman ke anak? Kadang-kadang. Apakah Bapak Ibu juga memberi motivasi ke anak agar anak menjadi lebih rajin dalam belajar? Oke. Nah, dari sini nanti dari cerita-cerita tersebut nanti kita dapat simpulkan setelah paparan ini nanti. Yang pertama sesi berbagi pemahaman. Nah, ini tentang budaya positif. Tadi judulnya diseminasi budaya positif. Budaya positif itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Budaya dan positif. Kalau kita mendengar kata positif itu identiknya pasti hal-hal yang baik. Nah, kemudian budaya. Budaya itu biasanya apa yang sudah ada di lingkungan kita atau pembiasaan-pembiasaan. Jadi budaya positif ini nanti kita akan menerapkan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sebenarnya di sekolah kita ini sudah banyak sekali Bapak Ibu untuk keyakinan, kebiasaan-kebiasaan itu sudah ada. Cuman kita itu menyebutnya masih pembiasaan, padahal itu sudah masuk dalam kategori budaya positif. Seperti anak berbaris di depan kelas, kemudian membaca surat Al-Quran, itu juga termasuk dalam
kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang termasuk dalam budaya positif. Yang selanjutnya ini nanti kita akan membahas budaya positif itu dalam 5 poin atau 5 topik. Yang pertama disiplin positif, 2 teori motivasi, 3 teori kontrol, 4 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Dan di kelima ini Bapak Ibu, mana hal atau mana yang menurut Bapak Ibu itu asing didengar? Apa? Iya, Bu Vita tadi teori kontrol, Bu Rimba ada segitiga restitusi. Apa toh itu? Nah, nanti kita dalami dalam topik ini. Nah, sekarang kita bermain lagi Bapak Ibu. Santai saja nggih. Saya lihat kok agak tegang. Oke, kita akan bermain buka tutup Bapak Ibu. Dengan teman sebelahnya ya. Ini caranya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, saya coba bagikan kertas nggih. Minta tolong Pak Alek dibagikan. Satu saja Pak ya. Oke, yang menulis satu saja Bapak Ibu. Yang menulis satu saja. Tuliskan ya berdua itu satu saja. Atau ya dua-duanya nggak apa-apa. Tuliskan hal yang paling berharga pada dalam diri Anda. Seumpama yang paling berharga itu kok duit. Nah, saya tulis uang, kemudian saya lipat dan saya genggam. Kok yang paling berharga itu adalah keluarga. Berarti silakan ditulis keluarga, kemudian digenggam. Sudah? Ini Bu saya pinjamkan. Oke. Macam-macam ya. Sudah? Kalau sudah silakan diletakkan di tangan Bapak Ibu kemudian digenggam. Genggamlah yang erat. Kemudian gantian ya teman samping Bapak Ibu. Nah, ini akan mencoba untuk membuka, ingin melihat apa toh yang ada di genggaman Bapak Ibu yang paling berharga. Dengan rayuan boleh, dengan gertakan atau maki-makian boleh, atau dengan kritik-kritik juga boleh, bebas. Bagaimana caranya agar tangan teman Anda ini bisa terbuka? Ya silahkan. Iya, ayo. Ada yang senyum-senyum. Ayo. Iya. Oke. Ya. Ini ada rayuan-rayuan ini. Oke. Sudah boleh dibuka Bu. Jangan dibuka dulu, stop dulu. Tadi siapa? Pak Sinung yang dengan sukarela memberi. Oke. Nah, Pak Sinung tanpa diminta sudah memberikannya tak KI. Nah, berarti dari diri Pak Sinung itu bagaimana? Membolehkan apa tidak? Membolehkan. Berarti Pak Sinung itu menggunakan kontrol dirinya sendiri agar membuka. Tidak usah dirayu, tidak usah dibentak-bentak, sudah memberikan sendiri. Tapi tadi ada yang masih genggam terus dirayu-rayu, tidak. Oke, iya, Pak Damen tadi erat sekali. Karena dari awal Pak Damen tidak mau membuka apa ini genggaman tangannya ini. Nah, dari situ berarti Pak Damen juga mengontrol. Saya tidak mau membuka. Dengan rayuan apapun dia tetap akan menutup. Berbeda dengan Pak Sinung, tanpa diminta Pak Sinung membuka karena kontrol diri itu tadi ya Bapak Ibu. Tadi ada teori kontrol ya Bu Vita. Oke. Nah, kira-kira dari membuka dan menggenggam tangan tadi
itu tadi termasuk dalam kontrol diri Bapak Ibu apa tidak? Iya, apakah dengan bujukan bisa mengubah kontrol diri Anda? Kadang bisa. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini ada miskonsepsi mengenai makna kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, ada 4 poin. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, coba kita dalam kelas kita saja Bapak Ibu. Bisakah kita ini sebagai guru mengontrol anak? Bisa apa tidak kira-kira? Bisa. Tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Mengontrolnya apa? Coba saya beri clue ya. Kalau ketika kita memberi tugas anak di kelas, kita ada rapat, kemudian kita memberi tugas, kita tinggal. Kita hanya memberi, nanti tolong kerjakan ini, halaman ini nomor 1 sampai 5. Nah, adakah siswa yang tidak mengerjakan? Ada. Tapi apakah ada siswa yang mengerjakan? Ada. Nah, itu dari guru mengontrol murid. Kita itu sudah menyuruh murid, tapi kalau anak itu dari diri tidak mau, ya udah. Itu guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, apakah penguatan positif itu bermanfaat? Kita memberi reward atau memberi hadiah kepada anak, apakah itu selalu efektif? Apakah selalu bermanfaat? Iya. Apakah kita harus memberi hadiah setiap hari agar penguatan itu nanti bermanfaat? Tidak ya. Pernah tidak Bapak Ibu memberi hadiah kepada anak? Atau stiker atau apa? Itu kan juga termasuk penghargaan. Nah, di situ penguasaan positif itu efektif dan bermanfaat itu kadang belum tentu. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik anak ini Bapak Ibu. Anak sudah menggambar, sudah diberi warna, menurutnya itu bagus sekali. Kemudian kita tampilkan di depan kelas. Ini loh gambarnya, warnanya kurang menarik. Padahal anak sudah berusaha dengan baik. Nah, kadang kritik itu tidak hanya membangun saja. Kadang juga membuat anak kita merasa down atau merasa kurang dihargai, seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Apakah kita ini berhak memaksa anak kita? Tidak. Kau kudu sinau, kamu harus belajar. Kalau anak itu tidak dari diri sendiri, itu maka akan sulit sekali. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Oke, di sini ada stimulus respon. Coba Bapak Ibu baca sekilas saja. Dan ada teori kontrol. Dari stimulus respon tadi, yang pertama kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa Bapak Ibu? Pandangan orang itu kita samakan dengan diri kita semua? Atau pandangan anak? Itu bisa apa tidak kira-kira? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, kita itu harusnya menggunakan teori kontrol, yaitu berusaha kita itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga memahami anak didik kita walaupun mereka itu berbeda-beda. Tidak bisa kita menjadikan seluruh satu kelas anak kita itu harus sama semua, pintar semua, itu tidak bisa. Tapi menurut bakat dan minat anak-anak. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika itu buruk, mesti itu salah. Apakah seperti itu? Tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk pun itu juga mempunyai tujuannya sendiri. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, seperti permainan buka tutup tadi. Apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kamu memaksa, kamu menghardik agar orang lain sama dengan kita. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Oke, kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Itu nanti kita menggunakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang paling booming ini Bapak Ibu, model berpikir menang kalah. Sekarang diganti menjadi model berpikir menang-menang. Menang dan menang. Tidak ada yang salah. Jadi semuanya betul. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Ini menurut teori kontrol. Karena kita akan merubah hal-hal yang negatif menjadi positif. Tidak boleh lari-lari, kita rubah jalannya pelan-pelan. Nah, itu memang mungkin dalam keseharian kita masih menggunakan stimulus respon di Bapak Ibu. Nah, kita mencoba pelan-pelan, kita merubah apa yang sudah ada pada diri kita untuk berlatih menjadi teori kontrol. Nah, di sini dari paparan yang awal tadi, disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari anak sendiri serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu berarti melakukan apa yang siswa inginkan tanpa adanya sogokan, ancaman ataupun hukuman. Next, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan, ada nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Ini sering kita nyanyikan dalam kegiatan-kegiatan di luar kelas, atau kalau di kelas saya itu setiap pagi sebelum pembelajaran setelah menyanyikan lagu nasional itu saya meminta anak-anak untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, agar tidak ngantuk Bapak Ibu, mohon berdiri. Oke. Bu Rima minta ice breaking nanti ya Bu. Oke, kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Gak kelihatan ya Pak ya, kecil-kecil. Oke. Nah, dari sini ada beriman dan bertakwa, ada mandiri, gotong royong. Di situ sudah ada poin-poinnya Bapak Ibu. Kita baca sekilas saja. Ketika nilai tentang beriman dan bertakwa dalam sekolah kita itu sebenarnya sudah ada, seperti sholat berjamaah, kemudian membaca surat Al-Quran, kemudian sebelum pembelajaran berdoa dulu, setelahnya juga berdoa, itu juga sudah merupakan beriman dan bertakwa. Berkata jujur itu juga sudah masuk. Kemudian mandiri di sini adalah kesadaran akan diri dan situasi atau regulasi diri dari diri siswa sendiri. Kemudian ada bergotong royong. Gotong royong biasanya kita piket kelas itu atau setiap hari Jumat kita melaksanakan bersih-bersih lingkungan, itu juga termasuk kolaborasi. Dalam kelas itu pembelajaran secara berkelompok itu juga termasuk bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global, ini agak asing bagi kita biasanya anak ini juga agak kesulitan dalam mengartikan kebinekaan global. Kebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya kita. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi tidak hanya budaya kita sendiri tapi juga budaya lain. Karena di sini anak-anak biasanya sudah pakai HP, itu banyak sekali budaya-budaya yang dari luar itu masuk ke dalam negara kita, dalam budaya kita. Kemudian bernalar kritis di sini yaitu memperoleh informasi, kemudian menganalisisnya,
menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian refleksi dan evaluasi. Kemudian kreatif, di sini gagasan original. Kalau saya lihat di sini, kalau di kelas saya itu biasanya belum sampai ke gagasan original, itu masih kita melihat dari YouTube atau melihat referensi-referensi lain. Nah, maka dari itu kita secara pelan-pelan untuk mengajarkan nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada motifnya. Di sini ada 3 poin motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga itu memang dari diri sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu, oke, menurut Bapak Ibu, manakah yang sesuai dengan diri Bapak Ibu? Motivasi Anda setiap melakukan perilaku apapun, poin mana? 1 atau 2 atau 3? Kok diam? Yang mana ya? Oke, ada 2, ada 3. Bu Nurul sudah poin ketiga. Oke, Pak Sinu 2. Pak Damin, Pak Bengong, pilih yang mana Pak Sinu? Oke, lagi memahami. Bu Lena 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke, ada 1, 2, 3, bermacam-macam. Nah, di sini saya coba memaparkan sedikit atau memberi contoh. Ketika kita Pak Damin, kita mengumpulkan aktivitas setiap akhir bulan. Nah, itu motivasi kita itu apa toh? Kok kita itu mengumpulkan? Melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Melaksanakan tugas. Apakah boleh di awal bulan? Nah, itu harus di akhir bulan. Berarti kita menghindari ketidaknyamanan, karena nanti kalau tidak tepat waktu kita dioyak-oyak gitu guys. Nah, berarti motivasinya itu berarti kita masih di nomor 1. Nah, kalau seumpama tidak menghindari ketidaknyamanan, yo memang itu kewajiban saya, sudah saya lakukan dari awal gitu. Oke. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, wah aku tak makan sekolah terus, engkau gajiku ndang cair. Nah, itu juga termasuk bagian dari motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tuh. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu. Tapi gini, kalau dilihat dari kelas kita, dari anak-anak kita, kalau ini tadi kan dari kita sendiri ya. Kalau anak-anak itu kita kira mereka itu mengerjakan PR, mereka berangkat dengan rajin, itu motivasi apa ya? Kalau saya lihat itu dari poin 1 dan poin 2. Iya, poin 1 dan poin 2. Pasti itu. Iya, berangkat tepat waktu. Karena apa, nanti kalau tidak tepat waktu nanti saya dimarahi Pak Guru. Nah, itu juga termasuk motivasi dia itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada, nanti kalau yang senamnya paling semangat dapat hadiah, gimana kira-kira anak-anak Bapak Ibu? Semangat apa? Semangat, karena motivasinya apa? Dapat hadiah. Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia untuk menunggu. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga itu memang bagus sekali, tapi masih dalam proses saya lihat. Jadi nanti kita semoga merubah motivasi kita yang kemarin itu menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan penghargaan, itu nanti kita rubah untuk memotivasi kita sendiri. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Oke, selanjutnya di sini tidak usah membaca artinya dulu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih menggunakan hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah sudah menggunakan restitusi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Restitusi.
Hukuman kadang-kadang. Oke, masih. Konsekuensi. Adakah yang sudah menggunakan restitusi di sini? Pak Dewi tadi konsekuensi. Restitusi, oke. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan bedah sedikit tentang perbedaannya. Kalau hukuman di sini bersifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ketika anak berangkat telat, langsung, kenapa telat? Langsung lapangan. Nah, itu sifatnya hukuman dengan cara membentak-bentak, kemudian sifatnya tidak terencana secara langsung. Nah, ini anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi guru langsung mengambil tindakan menghukum. Nah, sifatnya itu satu arah dari pihak guru yang memberi dan murid yang menerima. Sama seperti dengan ceritanya Pak Damin sama Pak Alex tadi, ini termasuk dalam hukuman. Kemudian konsekuensi itu sudah direncanakan dulu Bapak Ibu. Kita sudah membuat kesepakatan dengan anak. Nah, setelah kesepakatan itu dilanggar, sudah disetujui, kemudian ada anak yang itu biasanya kita berikan konsekuensi, tapi masih dalam satu pihak, hanya guru yang memberi konsekuensi. Jadi tidak kesepakatan dengan anak. Jadi aturannya anak dan guru, tapi hukumannya atau konsekuensinya itu dibuat oleh guru sendiri. Contohnya tidak piket sudah disepakati semua. Kalau siswa piket sesuai jadwal, tapi ada anak yang tidak piket. Ada anak itu yang lapor, Bu, ini tidak piket. Yuk, yang tidak piket bayar denda 500. Nah, itu termasuk konsekuensi karena dari awal sudah ada kesepakatan dulu. Tapi ini juga masih yang membuat hanya pihak guru saja. Kemudian murid itu juga sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika melanggar kesepakatan tadi. Nah, ini yang restitusi Bapak Ibu. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini mereka bersalah, kemudian kita cari tahu dari masalah itu kita nanti bagaimana. Kita cari solusinya bersama-sama. Tidak kita memberi solusi, tetapi anak sendiri yang memberi solusi dengan dengan panduan dari kita, dengan pertanyaan-pertanyaan kita agar mengarahkan anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Oke. Di sini ada contoh-contoh Bapak Ibu, ada hukuman dan konsekuensi. Coba kita main tebak-tebakan ini. Nanti Bapak Ibu silahkan menjawab ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, Pak Sino kalau liar-liar ngantuk ya Pak Sino. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk apa? Oke, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, hukuman. Kemudian yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sudah bisa membedakan ya Bapak mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman. Oke, di sini menarik lagi Bapak Ibu. Ada penghargaan. Kita sering memberi penghargaan kepada anak ya. Tapi di sini kok dihukum oleh penghargaan. Dihukum itu padahal pikiran kita pasti selalu hal yang negatif. Nah, ternyata memberi penghargaan itu dampaknya itu tidak baik terus Bapak Ibu. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin sekarang mereka senang. Tapi ketika guru sudah tidak memberi penghargaan lagi, mereka sudah tidak semangat lagi. Kemudian penghargaan tidak efektif. Apakah akan terus diberi penghargaan terus?
Tidak, itu tidak efektif sekali. Nanti ketika guru tidak memberi penghargaan, nanti menimbulkan yang ketiga, yaitu merusak hubungan. Atau kadang temannya dapat hadiah, terus kok aku tidak pernah. Nah, itu juga merupakan bisa merusak hubungan antar teman. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Kalau diberi penghargaan itu nanti semangatnya tinggi, nilainya bagus, tapi ketika tidak diberi penghargaan, dia akan malas-malasan. Kemudian mematikan kreativitas. Kok bisa ya mematikan kreativitas? Di sini biasanya kita memberi hadiah itu pada yang nomor 1 saja gitu Bapak Ibu. Padahal yang nomor 2 sebenarnya ada gambar 2. Kita pasti beri yang 1 paling baik. Padahal yang kedua itu juga bagus. Nah, itu bisa menimbulkan kreativitas anak itu nanti berkurang. Mereka pasti berpikir, punya aku ya bagus, tapi kok tidak dihargai, seperti itu. Kemudian penghargaan yang menghukum. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri. Ketika motivasi itu keluar dari dalam diri anak atau dari intrinsik, itu mau diberi hukuman, mau diberi penghargaan, mereka sudah tahu diri mereka sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini aku harus berbuat apa? Tidak takut dihukum atau tidak pengen mendapat penghargaan, tetapi memang dasar dari hatinya sendiri. Itu motivasi dari dalam diri. Next. Nah, ini booming sekali ya Bapak Ibu. Di TikTok itu ada, di internet ada. Sekarang itu kok namanya keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Biasanya kita itu membuatnya peraturan agar anak-anak itu manut, nggih mboten? Ketika kita masuk pertama, aturannya anak-anak harus diam ketika bu guru berbicara di depan. Nah, itu namanya peraturan. Maka saya sering dengar atau Bapak Ibu sering dengar ada kata seperti ini, aturan untuk dilanggar. Pernah dengar seperti itu? Ada aturan untuk dilanggar. Nah, iya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, maka dari itu kita rubah secara perlahan nama peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Saya lihat dari kelas Bapak Ibu itu sudah ada itu namanya keyakinan kelas, sudah ditempel di dinding, bagus sekali. Oke, jadi sudah ada beberapa guru yang menerapkan keyakinan kelas, nggih. 4B sudah? Oke, bagus sekali, Pak. Nah, sekarang ini ada 2 kasus. Ada 2 kasus dulu Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ketika Bapak Ibu mengendara pasti memakai helm. Itu ada apa? Kenapa? Ya, kalau Pak Sino benora ditilang, agar tidak ditilang. Ada hal lain? Biar selamat. Ya, bisa. Ada 2 clue, bisa kita takut hukuman dan untuk keselamatan diri kita sendiri. Oke, kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar apa? Agar sehat. Berarti ini tentang apa? Yakin, nggih? Kita yakin kalau menggunakan masker itu nanti kita sehat. Kita yakin kalau memakai helm itu kita selamat. Nah, itu dari diri kita sendiri tadi ya. Kalau takut karena kok ditilang Pak Polisi, dadak ngurusi angel karuan. Nah, itu berarti bukan termasuk dari keyakinan kita. Nah, di sini ada penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Dibaca sekelas saja nih Bapak Ibu. Nah, kenapa kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan? Nah, di sini kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru sendiri. Atau kalau dari sekolah ya yang membuat sekolah tanpa kesepakatan warganya, siswa, guru sudah ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi anak kita ajak bagaimana caranya membuat kesepakatan. Kita sepakat membuat aturan.
Nah, itu kita ganti namanya menjadi keyakinan kelas. Kalau kita yakin dengan apa yang sudah dibuat, kemudian kita melaksanakan, itu nanti kita akan bermanfaat atau nanti bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Belum? Tapi kok di kelasnya itu sudah ada ditempel itu Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Belum. Oke. Nah, dari sini mungkin semoga nanti bisa lebih paham ya Pak. Kemudian bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Ini hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip keterlibatan. Jadi yang dilibatkan itu guru ya dan siswa. Kalau di kelas ya berarti semua siswa. Tidak hanya siswa yang pintar saja atau yang kreatif saja, tidak, tapi semuanya ikut. Kemudian tidak perlu banyak agar mudah diingat. Peraturannya tidak usah terintil, banyak kecil-kecil, tidak usah. Kita biasanya 3 atau 5 atau 7, itu agar mudah diingat anak. Kemudian menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu biasanya kalimat yang baik ya Bapak Ibu. Kita sudah sering mendengarnya, kita juga sering mempraktekkannya. Ketika anak tidak mengerjakan PR, apakah keyakinannya tidak boleh tidak mengerjakan PR? Nah, itu kita rubah kalimatnya menjadi baik. Kerjakan PR di rumah. Nah, itu mengubah dari kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat, sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Kita sesuaikan dengan sekolah kita. Sekolah kita itu mewah, mepet sawah, dan juga mepet apa Bapak Ibu? Ratan, jalan. Jadi kita juga menyesuaikannya dengan lingkungan sekolah kita. Yang kelima yaitu perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan situasi. Kira-kira kalau semester 1 anak-anak sudah bagus, di semester 2 kita membuat atau meninjau lagi, masih relevan apa tidak gitu. Nah, ini Pak Alex tadi untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kalau yang masih langsung ditempel, wis gawe dhewe, di-print, ditempel. Nah, kita nanti coba untuk sesuai prosedur. Yang pertama, seluruh siswa mencurahkan ide peraturan yang akan disepakati. Di sini biasanya kalau di kelas saya itu menggunakan sticky note itu Bapak Ibu, kertas kecil, kemudian saya bagikan ke anak-anak. Kemudian saya minta anak-anak untuk mencurahkan ide atau aturan yang akan kita sepakati di dalam kelas nanti itu apa. Jadi anak bebas menuliskan apapun yang ingin dia tuangkan. Tuh. Yang kedua, mencatat semua masukan. Nah, semuanya itu dicatat. Kalau saya tidak, saya dicatat di kertas note, kemudian saya tempelkan ke papan tulis. Setelah saya tempelkan itu, kemudian saya pilih-pilih Bapak Ibu. Saya kelompokkan masing-masing. Seumpama tentang berangkat tepat waktu, berarti saya kelompokkan karena setiap anak kan kadang ada jawaban yang sama. Kemudian melaksanakan piket kelas itu juga saya jadikan satu. Jadi saya kelompokkan dulu. Nah, setelah dikelompokkan kemudian mengganti kata negatif menjadi kata positif. Kita rubah tadi yang tidak boleh. Biasanya kan anak-anak membuat kalimat dengan kata tidak boleh. Nah, kita rubah bersama-sama dengan kata yang positif. Selanjutnya yaitu tinjau kembali jika masih ada kalimat atau peraturan, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kita tinjau ulang lagi, kita pilah-pilah lagi. Setelah itu tinjau kembali agar keyakinan kelas yang kita buat itu sedikit atau biasanya 3-7 poin saja. Jangan sampai 10 atau 20, itu nanti anak-anak malah lupa. Nah, kemudian semua warga kelas meninjau, menyetujui. Setelah ada keyakinannya, ditanya setuju apa tidak. Kalau anak-anak sudah setuju, kemudian kita menandatangani. Tapi di kelas saya kemarin gini Bapak Ibu, Bu, saya tidak bisa tanda tangan karena masih kelas 4 itu tanda tangan masih sulit ya. Nah, karena itu saya menggunakan cap jempol. Jadi di bawah keyakinan itu saya beri cap jempol.
Setelah itu keyakinan ditempel di tembok agar terlihat oleh siswa. Ini nanti kalau Bapak Ibu masih di kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu biasanya gurunya bisa memodifikasi lewat Canva apa bisa. Untuk kelas atas biasanya sudah bisa disuruh membuat hiasan, kemudian diberi kreasi yang bagus, kemudian ditempelkan di tembok agar semua dapat melihat. Di temboknya ya jangan yang di bagian yang tersembunyi, biasanya di depan agar semua anak itu tahu keyakinan kelasnya apa. Begitu Pak Alek. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol dalam diri kita sendiri. Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari Bapak Ibu, apakah masih ada yang jadi penghukum di sini? Penghukum? Tidak ada nggih? Atau kadang-kadang? Oh, kadang masih ya Pak ya? Oke. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu ketika kita kita beri masukan itu anak itu merasa bersalah. Kemudian ada teman, kita seperti bestie. Oh iya, Pak Sino masuk gini-gini. Nah, Pak Sino menerapkan kontrol teman. Kemudian ada kontrol pemantau. Pemantau di sini memantau anak sudah melaksanakan keyakinannya apa belum. Tuh. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer itu apa? Pak seperti di perusahaan-perusahaan itu ada manajernya. Sama di sekolah kita atau di kelas kita itu nanti juga ada manajernya. Nah, dari posisi kontrol ini, posisi kontrol guru ini, di sini ada video Bapak Ibu. Coba cek sebentar. Ada contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, merasa bersalah, kemudian manajer. Coba sebentar ya. Oke Bapak Ibu, ini ada video tentang tentang posisi kontrol kita sebagai guru, Iya, nggak apa-apa Pak. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dan menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, Bapak Ibu, kalau dari penghukum, menurut Bapak Ibu ini termasuk bagus apa tidak nih? Kalau kita terapkan di sekolah, ini sama dengan ceritanya Pak Alex sama Pak Damin tadi ya. Tapi alhamdulillah Pak Damin sama Pak Alex itu tidak mempunyai rasa dendam, tidak mau membalas ke anak didiknya itu tidak, tapi menjadi motivasi agar nanti kalau jadi guru itu tidak melakukan hal seperti itu. Nah, selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru menganggap posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang benar, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga yaitu posisi teman, guru sebagai teman di sini. Mungkin bahasanya nanti juga sedikit berbeda, Ibu, karena sudah dianggap seperti temannya sendiri. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beres urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, yaitu sisi manajer. Nanti kita bedakan ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kalau tadi masih yang memberi hukuman, kemudian posisi sebagai teman, kalau yang paling ideal itu kita memakai posisi yang mana ini? Yang manajer. Kayak kira-kira sulit apa tidak kalau kita terapkan pada siswa kita ini? Belum pernah ya? Mungkin di awal-awal kita masih agak kita masih latihan dulu. Nanti anak-anak kira-kira kita giring opini anak-anak agar mencari solusinya sendiri. Jadi guru hanya memancing-mancing saja dan meyakinkan keyakinan mereka itu apa yang baik untuk mereka. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kira-kira hal yang paling kita butuhkan saat ini apa Bapak Ibu?
bahwa Pak Sinu membutuhkan gini Bapak Ibu, membutuhkan cinta karena masih jomblo. Jomblo Pak? Enggak ya? Nah, ada yang kita butuhkan, yang paling utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sudah pasti, itu kita makan, kita minum, ya survival. Itu kebutuhan untuk kita dapat bertahan hidup. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Kita bisa hidup karena di sekeliling kita ada cinta dan kasih sayang. Sama dengan di kelas kita, kalau kita tidak menyayangi anak-anak, maka anak-anak nanti akan bagaimana? Jadi ketika kita dalam kelas, kita juga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak-anak. Kemudian kebebasan. Bebas, senang nggak Bapak Ibu? Kalau anak-anak itu kita bebaskan, mau gambar apa Bu? Biasanya kita beri tema apa? Kemudian kita beri kebebasan kepada anak. Ya, temanya sesuai apa yang kamu inginkan. Pasti anak bagaimana? Mereka akan merasa senang dan merasa bebas mengekspresikan apa yang ada di pikiran anak-anak. Nah, selanjutnya, oke, ada kesenangan. Apa yang membuat Bapak Ibu senang ini kira-kira? Jalan-jalan, money, duit, oh. Bisa healing di jam-jam genting, tidak gitu? Jalan-jalan. Nah, itu juga termasuk kesenangan. Sama juga dengan anak-anak kita di dalam kelas, itu juga membutuhkan kesenangan. Belajarnya di dalam kelas terus rasanya bosan, dia butuh kesenangan. Bu, coba Bu, kita belajarnya di luar Bu. Nah, kemudian kita berada di luar kelas, secara tidak langsung mereka itu kita menumbuhkan rasa kesenangan kepada anak. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ini biasanya anak ingin selalu seperti kita puji. Ketika anak membuat gambar bagus, kita bisa puji, wah gambarmu bagus sekali. Itu termasuk teori kebutuhan dasar yang kekuasaan. Oke, next, yo. Kita coba game, bukan game ya, tebak-tebakan ini Bapak Ibu. Termasuk kebutuhan yang mana? Tadi ada 5 bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Yang poin pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru karena itu seru. Itu termasuk apa? Oke, kesenangan. Ada kata senang. Kemudian poin kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang padaku. Berarti iya, cinta dan kasih sayang, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan? Gambaranku bagus. Oke. Aku hebat kan? Gambaranku bagus, itu berarti termasuk apa? Kekuasaan atau power. Kemudian yang terakhir, aku bosan belajar matematika. Aku ingin menggambar dan mewarnai saja. Ini berarti termasuk kebutuhan apa ini? Iya, kebebasan. Pengennya cuma matematika saja, pengen belajar yang lain. Selanjutnya ini tadi tadi yang paling asing ada 5 topik. Yang paling asing adalah segitiga restitusi. Jadi ini apa toh kok jenenge segitiga restitusi. Nah, kita lihat sebentar di sini segitiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tugas kita adalah memperbaiki kesalahan mereka, tidak memberi hukuman atau menyalah-nyalahkan, tidak, tapi kita perbaiki dengan siswa. Caranya bagaimana? Nah, caranya di sini dengan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Anak-anak kita giring opininya untuk menemukan solusi dari permasalahan anak tersebut. Kemudian kita juga memantau murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mereka itu. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang disebut segitiga restitusi. Kita mencari solusi bersama dengan anak, dengan kolaborasi. Nah, ini gambar segitiga restitusi Bapak Ibu. Di dalamnya segitiga biru kecil, kemudian di luarnya yaitu merah. Di sini ada 3
tahapan ketika kita nanti akan membuat segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ajarkan ke anak, tidak semua orang itu betul terus atau salah terus, tetapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi dalam sini, dalam segitiga ini kita nanti tidak mencari mana yang salah dan mana yang betul. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Semua anak tidak mengerjakan PR, ya memberi pemahaman kalau tidak hanya kamu saja yang tidak mengerjakan PR. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini kamu tentu punya alasan. Kita menanyakan alasan kenapa kok anak ini tidak mengerjakan PR, kenapa kok anak ini piket. Jadi sebelum mencari solusi, kita cari dulu, kita gali dulu anaknya, kita cari alasannya apa dulu. Nah, setelah itu baru ke menanyakan keyakinan anak tersebut, nilai apa yang disepakati, terus ingin menjadi orang yang seperti apa. Di sini kemarin saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada kelas saya. Di sini anaknya itu lupa tidak piket. Kemudian ada salah satu anak yang madul atau bilang ke saya lapor kalau temannya tidak piket. Ini contoh video dari saya. Adegan ketiga ini yang segitiga restitusi. Sudah makan tadi di kantin, sudah jajan. Tahu tidak Arya itu kok kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu. Nah, dikasih tahu ya. Tadi itu ada salah satu temanku bilang sama Billy, kalau tadi pagi itu kamu tidak melaksanakan tiket. Benar apa itu? Oke, nah apa itu piket? Itu termasuk kalau kamu tidak melaksanakan piket itu berarti perbuatan yang salah apa benar? Salah. Perbuatan yang salah ya. Sama setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sama dengan guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu guru itu bukan guru mencari mana yang salah dan mana yang benar, ya. Nah, sekarang bertanya, kenapa kok kamu tadi tidak piket? Coba ceritakan, kenapa kok tidak piket kelas itu? Tapi saya belum makanya saya sarapan, terus saya sarapan kaki. Pas sudah saya makan dan masuk tiba-tiba ini saya tidak sarapan. Jadi karena kesiangan, kemudian lupa sarapannya di sekolah nih. Ya, sarapan sekolah, mau piket, malah dan maksudnya sudah itu. Oke, nah sekarang itu tanya, masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang kita bersama-sama waktu awal kita masih ingat apa itu keyakinan kelas kita? Melaksanakan piket sesuai jadwalmu hari Kamis. Berarti setiap hari Kamis kamu melakukan piket. Nah, sekarang kalau kamu tidak piket, berarti kamu itu bertanggung jawab apa tidak? Bertanggung jawab ya. Nah, kalau orang yang bertanggung jawab itu berarti orang yang baik. Kalau itu apa
melaksanakan piket. Benar ya? Kalau kamu melaksanakan piket berarti kamu bertanggung jawab kan? Bertanggung jawab. Nah, yakin tidak kalau bertanggung jawab itu merupakan perbuatan yang baik? Oke. Ya sekarang coba dulu tanya, kira-kira karena kamu tadi kan tidak melaksanakan piket, kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti agar kamu itu bisa piket dengan rajin atau sesuai jadwal? Kaki dan masuk ke awal. Sarapannya bagaimana nanti? Berarti bangunnya lebih pagi, sarapannya di rumah, kemudian berangkat ke sekolah juga lebih awal. Nah, kamu berarti sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan agar melaksanakan piket dengan baik. Sudah. Nah, kapan itu nanti akan kamu laksanakan, mulai kapan? Mulai detik ini, khususnya setiap hari Kamis agar melaksanakan piket dengan tepat waktu dengan baik. Oke, nah karena kamu sudah tahu apa yang nanti akan kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, nah tetap jadilah anak yang bertanggung jawab. Semoga dengan ini nanti kamu nanti akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Setelah ini nanti boleh melanjutkan istilah ya. Sekarang kembali kelas. Assalamualaikum. Nama saya Mayaka Arya Dimaksena, kelas 4B. Saya senang sekali diajak Bu Indri memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya coba di kelas saya, Bapak Ibu, di kelas 4. Jadi anaknya juga agak sedikit masih takut-takut ketika berkomunikasi tentang penerapan restitusi. Tapi dengan adanya restitusi ini, alhamdulillah anaknya sudah mulai merubah dengan solusinya dia sendiri, yang dia buat sendiri. Kita hanya memberi pemantiknya saja. Nah, kemudian di sesi kedua ini berbagi praktek baik. Nah, tadi sebenarnya juga termasuk praktek baik ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai guru, kalau di zaman sekarang itu kita setiap masuk kelas itu jangan lupa membawa HP Bapak Ibu. Untuk apa? Bukan untuk konten ya, tapi kita merekam praktek baik kita di dalam kelas. Kemudian kita sharekan ke wali murid atau kita ke media sosial agar praktek baik kita yang sudah kita jalani itu bisa menjadi inspirasi oleh Bapak Ibu guru yang lain, agar pembelajaran yang ada nanti akan menjadi semakin lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Di sini ada pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama menyampaikan pemahamannya dulu kita kasih pahami, karena di kelas 4 itu kalau kita langsung ayo membuat keyakinan kelas itu mereka masih mikir keyakinan kelas itu apa, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan keyakinan seperti tahapan tadi. Ini menempel, tidak usah di play saja, nggih. Nah, ini pembuatan keyakinan kelasnya. Kemudian harapannya dari keyakinan kelas nanti yaitu penerapan keyakinan kelas diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian aksi nyata. Di sini kalau di sekolah kita itu sudah banyak ya Bapak Ibu, cuma saya itu kurang mendokumentasikannya. Karena apa? Kalau sudah asik di depan sama anak-anak itu selalu lupa. Kalau tidak biasanya minta tolong, Pak Silung tolong di video, oke. Nah itu. Jadi saya di sini masih kurang dalam
dokumentasi. Jadi di sini saya meminta teman-teman untuk mendokumentasikan di kelasnya, kemudian saya paparkan di sini. Kalau di tempat kita sudah banyak sekali ya Bapak Ibu, kalau penerapan budaya positif itu baris setiap pagi sebelum masuk itu juga sudah termasuk. Kemudian membaca surat Al-Quran yang juz 30 itu dari Al-Fatihah nanti sampai apa itu per kelas biasanya beda-beda. Tapi setiap hari Rabu itu kita jadikan satu di lapangan, itu juga termasuk budaya yang baik, budaya positif. Kemudian ada lagi sholat berjamaah. Nah itu profil yang pertama ya, berarti yang beriman dan bertakwa. Kemudian banyak lagi ya Bapak Ibu, sebenarnya ada di Facebook saya, ada risnya di situ, tapi tidak saya cantumkan di sini. Nanti kalau kita sudah selesai nanti kita bisa berbagi budaya positif kita di dalam kelas kita, begitu ya? Ini kalau untuk yang terbaru dari kelas saya itu penerap budaya positifnya itu dengan menumbuhkan motivasi anak dengan menggunakan ice breaking Bapak Ibu. Nah ice breakingnya itu setiap pembelajaran sebelum mengerjakan tugas biasanya ada ice breakingnya dulu agar anak lebih fokus. Itu kemudian penerapan restitusi itu sudah baru 2 kali saya menggunakan restitusi itu. Dengan kedua kali alhamdulillah anak-anak tidak ada yang direstitusi lagi. Semoga nanti kedepannya juga semakin bagus. Begitu Bapak Ibu, dari paparan ini semoga nanti Bapak Ibu bisa mengimplikasikannya di dalam kelas Bapak Ibu dengan keyakinan kelas, dengan restitusi, dengan nilai-nilai kebajikan yang lainnya pada budaya positif. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya berikan ke moderator. Terima kasih untuk Bu Indri. Kita lanjutkan acara yang keempat yaitu lain-lain. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau beri pertanyaan. Depan Pak Alek. Oh, oke. Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu Indri, kapan ya waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas? Oke, waktunya nggih Bu. Oke, ini kalau dari saya nggih Bu, dari saya sendiri itu ketika membuat keyakinan itu idealnya ketika kita pertama kali masuk di kelas baru Bu. Biasanya kan ada 3 hari jeda itu. Nah, kita manfaatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, tapi kalau di sini kan kita tadi baru belajar untuk membuat keyakinan kelas, bisa dimulai saat ini Bu. Jadi mulai besok mencoba untuk mengenalkan keyakinan kelas kepada anak-anak agar anak-anak nanti bisa menjalankan keyakinan yang mereka buat sendiri. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Oh, Bu Rima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di kelas 2 yang siswanya belum lancar membaca. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu. Karena saya di kelas 4 ya, jadi langsung dijelaskan bisa. Tapi kalau kelas 2 itu bagaimana? Nah, kalau yang saya lihat nih Bapak Ibu, yang saya pernah baca itu kalau masih di kelas 1, 2, 3 itu biasanya kita lihatkan gambar-gambar. Kalau ini tidak baik, kita harus bagaimana? Nah, kita memberi pertanyaan-pertanyaan agar anak itu termotivasi untuk menjawab. Kemudian memilih. Nah, kalau ada 2 gambar ini kamu pilih jadi anak yang bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian
kita cari gambar yang lain. Seumpama ada anak yang menangis di kelas, kemudian anak yang gembira di kelas. Ada dua gambar itu, kita juga pilihkan ke anak. Bagaimana kalau ada anak yang nangis di dalam kelas itu, baik apa tidak? Kalau senang di dalam kelas mengikuti pembelajaran bagaimana? Nah, nanti anak bisa memilih. Setelah itu, boleh gambar itu ditempelkan sebagai keyakinan kelas yang baik. Kemudian Ibu beri keterangan di bawahnya secara singkat agar anak juga bisa berlatih untuk membaca. Begitu Ibu menurut pengetahuan saya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah oke? Sudah oke, Bu Indri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup nih? Oke, saya kembalikan. Baiklah, kita sudah ke yang kelima, yaitu penutup. Marilah kita tutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum